lagi. Aduh, ya gitu dong. Power. Udah cukup jago tuh kamu. Bagus tuh, power di pertandingan ya. Aku yakin langit akan baik-baik aja bersama Emil. Sampai keadaan aman dan kami bisa bersama lagi. Langit akan tetap bersama dengan Emil. Tadi Alia sempat telepon aku, tapi aku nggak angkat. Aku juga nggak tahu dia mau ngomong apa. Berarti itu pertama kali Alia nelpon kamu sejak dia ditahan? Iya. Dan kamu nggak telepon dia balik? Ngapain aku telepon dia, Rin? Kan aku juga taunya dia ditahan. Lagi pula, nggak ada yang aku mau bicarain sama dia. Aku juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba telepon aku. Apalagi sekarang kita udah baikan. Masa iya kamu ngambek lagi? Iya, aku percaya kok. Syukurlah. Repot banget tau. Kalau sampai aku didemin sama Bumil kayak kemarin. Oh, jadi aku bikin kamu repot? Enggak, bukan repot gimana. Kamu tuh bikin aku makin cinta. Alah, gombal. Selamat siang Pak Emil. Di lobi ada ibunya Bapak ingin bertemu. Oh baik Pak, terima kasih. Silahkan langsung aja naik lift. Nanti kami bantu untuk akses menuju ke unit Pak Emilnya. Oh gitu. Di mana ya? Bisa tunjukin ke saya? Boleh. Oke. Ke sebelah sana ya. Reni di mana ya? Oh, belum sampai juga. Mana gue udah keburu pesenin dia minuman sama cake lagi, takut keburu meleleh esnya. Semoga aja sih dia bentar lagi sampai. Itu kan Angel, temennya Arini. Ngapain dia sendirian di sini? Ternyata dia ketemuan sama Arini. Sorry ya, nunggu lama ya? Enggak kok, santai aja. Lo udah pesen minum? Udah, terus gue juga udah pesenin chocolate cake buat lo. Ini chocolate milkshake. Thank you ya. Silakan Kak. Makasih ya Mbak. Lo tahu aja sih gue lagi pengen yang manis-manis. Apa sih yang gue nggak tahu buat lo? Jadi gimana? Apa? Soal si tiket bioskop itu udah aman? Alhamdulillah udah clear semua. Jadi ternyata emang bukan Mas Lingga yang beli tiket bioskopnya. Karena dia juga udah buktiin ke gue kalau dia ternyata di hari itu dan di jam itu dia kerja. Syukurlah. Tapi terus itu tiket bioskop punya siapa dong? Nah itu dia Angel, gue juga bingung. Secara kan di rumah kan cuma ada gue, Mas Lingga sama Mama. Tapi selain kalian bertiga itu ada yang pernah masuk nggak ke kamar lo? Orang lain gitu? Kalau sampai masuk ke kamar sih nggak pernah sih, cuman waktu itu pernah ada si Tamara, dia cuman sampai ngetok-ketok pintu kamar doang sih. Yang waktu itu ada lo juga di rumah, ingat gak? Nah kebetulan Rin, Apa? mumpung kita lagi ngomongin soal Tamara, tapi ini sorry banget ya, sebenarnya gue tuh
datang ke sini dan ngajak lo ketemuan di sini pengen ngomongin soal Tamara. Emang kenapa sih Tamara? Lo inget kan yang klien kita yang kita pernah make upin, si Sylvie itu yang waktu kejadian lampu jatuh? Ingat, kenapa? Gue beberapa hari yang lalu ngeliat Tamara sama Sylvie ketemuan di taman. Terus Tamara ngasih Sylvie uang. Ngasih uang buat apa? Nah kalau itu juga gue nggak tahu karena gue ngeliatnya agak dari jauh dan gue nggak denger apa-apa juga yang mereka omongin. Tapi yang nggak tahu Rin, ini tuh gue ngerasa ada bad feeling banget tentang Tamara. Kayak ada yang janggal aja gitu tentang dia. Terus akhirnya gue nelfon Sylvie kan karena gue penasaran. Tapi ternyata nomor gue diblokir. Dan setelah nomor gue diblokir ya gue nggak putus asa dong. Gue cari tahu lagi. Gue samperin ke rumahnya Sylvie yang waktu itu kita make upin. Dan ternyata lo tahu nggak? Apa? Itu rumah sewaan Rin. Jadi Sylvie nggak berani tinggal di situ. Aneh juga ya. Jadi Sylvie kenal sama Tamara? Ya kayaknya sih kenal ya, tapi gue juga nggak tahu. Gue belum bisa ngasih bukti yang konkret gitu tentang kecurigaan gue ini. Tapi tetap aja nggak tahu, dan gue tuh ngerasa ada yang janggal banget tentang si Tamara ini. Dan lo sadar nggak sih, semenjak lo kenal Tamara, masalah hidup lo tuh jadi bertubi-tubi gitu. Mulai dari yang klien lo mukanya alergi, sampai nama baik lo jadi tercoreng kayak gitu. Padahal kan sebelumnya nggak pernah, Rin. Gue rasa ada yang disembunyiin sama Tamara deh dari lo. Ya, tapi mungkin aja nggak sih itu kebetulan. Gue kan kenal sama Tamara juga nggak lama. Dan ya ngapain juga gitu dia ada niat buruk ke gue. Dia selama ini baik banget loh sama gue. Ya gue juga nggak tahu sih Rin, cuman ini feeling gue aja gitu yang nggak enak. Tapi ya gue cuma bisa ngasih saran ke lo, please Rin, lo lebih hati-hati banget lagi dan jangan gampang percaya sama orang. Masa sih Tamara kayak gitu? Ternyata Angel udah mulai curiga sama aku. Kalau gitu, aku harus cari cara. Jangan sampai Angel ngerusak rencana yang udah aku susun untuk menjatuhkan Arini. Assalamualaikum. Tabrak. Kebalik, ya kebalik. Mil. Waalaikumsalam. Aduh. Oh iya. Nah. Aduh. Good to see you. Nice seeing you, Ma. It's been a while, udah lama banget loh. Iya. Apa kabar? Baik. Baik aku, mah. Siapa kok yang akan menang? Oh itu yang namanya Langit. Iya, nama penuhnya Damar Langit. Lah, Mama kok tahu? Tahu Langit dari mana? Tahu dong. Dari Lingga. Malah Lingga belum kasih tau Mama. Enggak, jadi gini. Pakai Lingga. Iya, Lingga sih udah ketemu sama Langit dan dia udah tahu Langit tuh anak aku. Karena beberapa hari yang lalu tuh sempat ada kejadian kebakaran di restoran. Lingga dan timnya lah yang bantuin kita berdua di sana. Oh gitu, astagfirullahaladzim. Mama malah nggak tahu lah ada kejadian ini. Lingga nggak cerita apa-apa, belum cerita apa-apa sama Mama. Iya, gitulah. Penasaran kan mau tahu dari mana? Dari papa kamu. Dari Papa. Mama udah ketemu sama Papa? Ya nggak sengaja tadi
Mama ke supermarket terus ketemu papa kamu. Terus ya udah, Mama nanya, terus papa cerita. Ya, jadi Mama tahu soal langit. Dan ini, tadi papa kamu juga nitipin ini buat langit. Tadi dia sempat belanja, terus karena dia ada meeting sama koleganya, nggak bisa kesini, jadi titip ke Mama. Makan diri. Gitu. Ya, boleh. Damar sini. Sini. Kok Damar sih, Pak? Langit. Ya langit sini, Damar langit sini. Ya udah. Damar langit, anak manis, paling ganteng di dunia ini. Itu dong panggilannya. Iya. Tuh lihat ada apa? Apa, Pak? Nih, lihat tuh. Dari opa kamu. Ada oleh-oleh dari opa kamu. Ada tas baru segala tuh buat kamu tuh. Lumayan lah, lumayan bagus. Bagus. Ini bagus. Nggak usah sampai goyang gitu. Nih, kenalin juga nih. Kenalin. Oma kamu. Halo, Oma. Hai, aduh. Coba sini lihat dulu. Aduh, jadi ini yang namanya langit. Kamu apa kabar, Nak? Baik, Oma. Baik. Gak nyangka deh punya Oma yang cantik. Waduh. Pinter banget lo ambil hati. Pinter banget lo ambil hati. Siapa? Kamu siapa yang ngajarin? Apa kamu ya? Atau kamu pinter sendiri? Pinter sendiri sih. Sendiri, aduh. Nih, ambil mainannya. Ke kamar sana. Mana mainan? Di dalam nyempil. Tuh ada tas juga dari opa kamu. Ada tas, ada peralatan sekolah, ada mainan. Iya, kamu ke kamar. Kamar dulu ya, Pak? Iya, ke kamar. Aku ke kamar dulu ya, Oma. Oke. Iya. Iya. Lucu banget anak kamu. Pinter lagi. Iya, lucu dan pinter sih ya. Iya, kamu baik-baik dong sama dia, kayak begitu. Hah? Ya, Mah, sini, Mah. Sini, duduk sini, Mah. Ntar Mama mau main lah sama si Langit ya. Iya, terus itu gimana ceritanya sampai Langit ada di kehidupan kamu tuh gimana nih? Panjang ceritanya, Mbak. Ya udah aku ringkasin ya. Jadi si Damar Langit itu Udah, lu beneran gak mau gue anterin pulang? Gak usah lah, masa lo nganterin gue pulang, kasihan ntar lo capek. Ya gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Tadi juga kan gue udah pesan taksi online dan kayaknya udah sampai di depan deh. Ya udah. Tuh kan bener. Ya udah. Dan gue cabut ya. Ya, gue juga deh. Oke. Hati-hati ya. Iya, gue juga. Bye. Bye. Hati-hati nyetirnya. Iya, lu juga hati-hati pulangnya. Dah. Angel udah jalan pulang. Halo? Saya punya tugas baru buat kamu. Oke. mudah-mudahan udah semua belanjaannya. Ampun, kenapa kempes lagi nih motor? Tambal di mana ya? Di situ kayaknya ada. Keperluan di apartemen udah kebeli semua. Nanti habis beres-beres di apartemen, aku tinggal susun rencana untuk besok hari. Mbak, saya izin isi bensin dulu ya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, saya sekalian ke minimarket beli minuman dulu, Pak. Ya, baik Mbak. Oke.
Hati-hati Mbak. Enggak. Alia? Ya bensinnya udah mau habis lagi. Oke. Oh depan situ ada pom bensin. Ya udah isi dulu deh. Kamu udah bebas? Iya enggak, aku udah bebas. Pengadilan udah buktiin kalau aku nggak bersalah. Oh, syukur kalau gitu. Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Tadi sebenarnya aku tuh udah coba telepon kamu untuk ngasih tahu soal ini, tapi kamunya nggak angkat. Oh, iya maaf tadi nggak sempet keangkat. Ya nggak apa-apa, aku ngerti kok. Nggak dibolehin sama hari ini juga kali ya. Oh ya enggak, sekarang aku udah nyewa apartemen di Azalea. Dan ternyata tadi aku ketemu Emil dan nggak taunya Emil juga tinggal di sana. Iya, Emil udah keluar dari rumah dan tinggal di sana sekarang. Oh pantesan. Ya aku sebenarnya cuma sementara aja di sana, 3 bulan lah. Soalnya tabungan aku cuma cukup sampai segitu doang.